Jika Narkoba Streaming Radio, sekarang ada Ilham dan juga ada Aya. Kembali lagi di Senet Podcast yang kali ini kedatangan tamu spesial. Ada siapa, Aya? Boleh diperkenalkan? Ada Mbak Amanda Falani nih, Dari Head of Content Narasi TV yang alhamdulillah udah datang ke sini. Terima kasih udah datang. Thank you for the invitation. Makasih loh. Senang banget baru pertama kali juga aku ke radio podcastnya BNN. Apa kabarnya Mbak? Gimana? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Terima kasih sehat ya. teman-teman, semoga semua sehat juga. Amin. Karena memang sekarang kesehatan tuh kayak nomor 1 penting banget. Udah number one ya Udah sekarang. penting. Betul. Benar. Dan Mbak Manda di episode kali ini kan sekarang nih Mbak Manda lagi ada di gedung Badan Narkotika Nasional. By the way, kalau misalnya dengar kata BNN, apa sih yang langsung ada di benaknya Mbak Manda? Wow, oke. Langsung jadi berat. Oke, karena ini setelah sekian lama, aku pertama kali kesini lagi, sekian lama tuh udah 3 tahunan mungkin ya. Oh, Dulu oke. pernah kesini untuk liputan. Oke. Sewaktu aku masih menjadi jurnalis di TV Berita, gitu. Tapi sekarang persepsi atau impresi yang saat ini saya rasakan lebih comfortable, lebih apa ya? Juga menurut saya sih memang tidak sekaku sebelumnya gitu, karena impresi pertama di depan gedung itu kan ada satu banner bertuliskan hidup 100%, bukan larangan, bukan himbauan atau harus patuh kita terhadap satu peraturan tertentu. Nah, itu sih menurutku yang lebih membuat impresi orang yang datang ke dalam gedung itu sambutannya lebih hangat gitu ya, ajakan gitu, bukan larangan yang dulu saya sempat kesini tuh mungkin terasa ada gap gitu ya, unreachable atau mungkin kesannya sungkan jadinya. Tapi kalau sekarang sih lebih ke kesan ajakan, kesan sambutan itu lebih terasa kental sih. Berarti perubahannya dari 3 tahun dari 3 tahun yang lalu ya Mbak? Iya, waktu masih saya liputan juga, terus kemudian saat ini sih ya 3 tahun ya baru. Berarti udah signifikan banget perubahannya ya, dilihat ya, alhamdulillah. Dirasanya. Iya. Oke deh, Mbak Manda ya, udah 10 tahun bergelut di dunia jurnalistik. Penasaran banget sebenarnya apa sih yang tertariknya Mbak Manda dan juga mendasari dari dunia jurnalistik yang memang sebenarnya penuh dengan ide kreatif, karya, kreativitas, inovasi, dan juga kejar-kejaran sama deadline. Tertariknya kalau bisa saya list menjadi 10 banyak ada ya. List yang teratas aja deh. Ini dunia yang sangat dinamis dan sangat mengasah intuisi, kepekaan kita sebagai manusia, gitu. Jadi apa yang saya hadapi kesehariannya itu saya tidak menganggapnya pekerjaan, tapi adalah sebuah, mungkin kalau misalnya saya bilang passion, interest, hobi terlalu klise ya, tapi ini adalah kenyamanan saya gitu. Ketika menghadapi sesuatu yang berbeda lagi tiap hari, jadi bukan rutinitas pekerjaan yang saya jalani gitu. Nah, itu yang pertama, dinamika, terus kemudian bagaimana dinamika ini bisa mengasah intuisi, kepekaan saya terhadap sekitar, dan juga selalu ingin memperbaiki sesuatu gitu, dan itu bisa tertuang ke dalam pekerjaan saya, alhamdulillah profesi saya sebagai jurnalis, dan juga saat ini ya bersama narasi membuat konten tiap harinya, bukan hanya konten yang berdasarkan nilai-nilai jurnalistik saja, tapi kami juga membuat konten edutainment yang tetap mempunyai value jurnalistik, tapi juga punya nilai yang edukatif dan menghibur, gitu. Jadi menurut saya dinamika yang ada di dalam dunia jurnalistik itu sangat membuat intuisi dan kreativitas saya itu terasah tiap harinya, gitu sih. Itu ya salah satu hal yang membuat saya sih tertarik dengan dunia ini.
Kenyamanan. Kenyamanan, Nyaman nggak? intuisi. Karena kalau udah ngomong intuisi itu udah pasti hati banget ya, Mbak ya. Iya. Jadi hati langsung berbicara. Dan enak mengerjakan segalanya. Betul. Dan pernah ada Najwa Shihab ya, kalimatnya itu adalah Indonesia tak tersusun dari batas peta, tapi gerak dan peran kaum muda. Nah, ini pernah didengar gitu di salah satu acaranya. Mungkin ini juga yang mendasari narasi untuk mengubah dunia digital ke dunia digital nih, yang menaungi narasi TV, dan Mbak Manda ada di dalamnya, di dalam narasi TV. Boleh dong nih Mbak diceritain sedikit aja tentang konten-konten yang ada di narasi. Secara Mbak Manda adalah head of content dari narasi TV. Walaupun nggak menyeluruh atau banyak konten yang berani mengkritik pemerintah, dan beberapa konten menjadi sangat viral nih, Nah, ini trending nih, di mana-mana. yang Gimana berani sih? banget ya. Bener gimana nih ya? Oke, ini pertanyaan menarik dan banyak yang aku mau komentari dari awal. Narasi landasan visinya itu sebenarnya juga ingin menjadi penyeimbang atau penyubur ekosistem konten digital sebenarnya. Bagaimana konten yang kami buat itu ingin menyeimbangkan konten yang ada di jagat maya gitu. Kalau misalnya ingin mengubah, ingin menghilangkan sama sekali konten negatif, itu amat sulit. Dan kami juga tidak bisa sendiri. Tapi untuk menyeimbangkan saja menurut kami itu adalah hal yang sangat menantang. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan kami punya satu value adalah empowering voices for brighter generation. Empower. Jadi bagaimana memberdayakan suara dari target audiens kami atau suara dari anak muda untuk bisa lebih menggaungkan lagi aspirasinya, pendapatnya, tentu pendapat yang memang bisa membawa dampak baik ya terhadap semua aspek di negara kita gitu. Jadi selain kami membuat konten yang berlandaskan value jurnalistik tadi, kami juga bersama para audiens kami, bersama anak muda, ingin sekali sangat ini ya, menggaungkan pesan-pesan yang berlandaskan nilai jurnalistik tadi. Jadi kita tuh mencari kolaborator yang anak-anak muda tadi, bukan hanya sebagai pendengar, penikmat konten kami, tapi kami ajak gitu untuk menggaungkan pesan yang sama, sehingga menjadi sebuah gerakan dari mereka tergerak melihat konten kami, terus kemudian memahami, kemudian tergerak untuk mengambil langkah atau aksi, lalu kemudian gerakan itu menjadi nyata gitu. Jadi bukan hanya konten itu dikonsumsi aja gitu. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, fungsi media memang sebagai kritik penyelenggaraan pemerintahan dan juga pelayanan publik. Itu memang tidak bisa terlepas dari fungsi media atau fungsi pers ya. Tapi tetap apa yang kami lakukan adalah sesuai dengan kode etik jurnalistik. Cover both side, kemudian ya kami juga independen, terus tidak juga memihak. Nah, fungsi-fungsi ataupun kode etik jurnalistik itu tetap kami lakukan. Tapi apa sih yang membedakan dengan media lain gitu? Since our target audience is younger generation atau young generation, millennials dan Gen Z, bagaimana cara membuat konten berita itu menjadi penting untuk mereka? Dengan caranya adalah membuat produk berita tadi atau produk konten tadi relevan buat mereka, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, apa yang terjadi di percakapan dunia maya sehari-hari, itu menjadi entry point kami. Jadi ketika membuat konten, kita nggak living in a silo gitu, dengar dalam bubble. Oke, ini penting buat kami, apakah penting buat mereka? Apakah menjadi percakapan di tongkrongannya mereka? Kalau misalnya enggak, gimana kita mau masuk gitu? Kayak kita PDKT deh sama calon pasangan gitu ya. Kalau misalnya tidak mencuri perhatian dengan apa yang mereka suka, gimana caranya kita bisa masuk, kita bisa diterima gitu, bahkan untuk membuka percakapan. Nah, prinsip dasarnya kan adalah gimana kita bisa
jadi teman tongkrongannya gitu, bukan jadi apa ya, treatment kami terhadap audiens kami itu memang lebih memposisikan mereka sebagai teman. Gitu, bukan sebagai guru atau orang tua yang memang mengajarkan, menyuruh, menghimbau gitu ya. Tidak, tapi fungsi teman yang mengingatkan sehingga bisa gerak jalan bareng-bareng gitu. Nah, itu sih fungsinya. Kalau misalnya kenapa bisa menjadi viral, itu karena bantuannya mereka, karena mereka tuh merasa you're part of us. Narasi bagian dari kita, merepresentasikan permasalahannya mereka, sikap dan suaranya juga mewakili mereka gitu. Jadi kami dianggap satu tongkrongan gitu, sehingga kalau misalnya satu tongkrongan, satu punya masalah, turun bareng semua gitu kan. Ya begitulah cara kami untuk nge-treat setiap konten kami, bagaimana cara kami berkomunikasi melalui konten sehingga turun ke campaign itu bisa tidak jadi suruhan ya, dalam tanda kutip disuruh, tapi ngajak gitu. Dan mereka dengan semoga mereka dengan tulus gitu ya, juga bisa ikutan bareng dengan gerakan yang kami lakukan gitu. Nah, mungkin di situ entry point menjadi aku nggak mau viral kalimat yang diambil, tapi gimana itu menjadi gerakan bersama. Mungkin audiens lebih senangnya menganggap itu viral gitu, tapi buat kami kan konten baik itu adalah mutlak, konten bagus relatif, konten viral itu bonus sih. Nah, jadi bonus-bonus itu yang mungkin yang kami dapatkan karena kami menganggap mereka adalah teman sih ya, cara komunikasinya begitu. Jangan ragu dengan usaha yang kita lakukan. Jangan takut diremehkan saat kita bisa buktikan. Gak ada waktu dengerin haters. Yang penting kita terus berkarya. Selalu ada tantangan dalam perjuangan. Selalu ada pembelajaran di setiap perjalanan. Selalu percaya diri menghadapi masa depan. Semua percaya, kita bisa. Seru banget ya, Ini kita seru tahu banget. dapurnya nih. Karena memang ternyata bagaimana dari narasi ini memperlakukan audiensnya sedip itu. Sedip itu, se-relate itu, jadi part of-nya narasi itu konsistennya tuh luar biasa sih Ayah. Dan ngomongin soal konten yang di awal pandemi itu hashtag di rumah aja udah viral banget dari Narasi TV juga, dari Mbak Nana juga ya. Udah menjadi gerakan bersama. Udah jadi gerakan bersama juga nih, belajar dari hashtag di rumah aja nih ya. Kan udah banyak juga yang memang ikut sama si campaign ini atau mungkin konten ini di sosial media yang pastinya ya. Kan sekarang di rumah aja juga udah besar banget campaign-nya dan menjadi relate juga sama Gen Z atau mungkin milenial. Sebenarnya bagaimana sih cara sebuah campaign yang sebenarnya nggak umum awalnya nih, kan tadi Mbak Amanda juga di bawah ngelihat banner gede banget tuh hashtag hidup 100%. Itu bagaimana biar si hashtag itu jadi trending dan juga mengubah perspektif seseorang? Bagaimana caranya membuat sebuah hashtag menjadi trending? Iya. Oke. Kembali lagi ke tujuan awal sih, bahwa yang kami ajak itu adalah mereka untuk definisi hashtag atau campaign narasi di rumah aja itu adalah bagaimana kita bisa mengurangi rantai penyebaran virus. Itu adalah tujuan utama dari campaign ini. Lalu kemudian meskipun kami memahami bahwa tidak semua dari audiens ataupun kita bisa hanya di rumah saja, karena sebagian juga harus bekerja, bahkan ya untuk mereka yang pada saat itu ya di awal pandemi seorang tenaga medis baik dokter ataupun ya tenaga kesehatan lainnya itu harus justru menjadi garda terdepan. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk memutus, bahkan mengurangi, memutus itu karena pada saat itu memang sudah penyebarannya cukup masif ya. Mengurangi saja
itu cukup di rumah aja. Nah, itu terasa sangat relevan untuk mereka yang memang bisa hanya di rumah melakukan segala sesuatu. Karena dengan bantuan teknologi, karena kami juga merasa apapun yang kita lakukan tuh bisa remote untuk sebagian besar aktivitas gitu. Dan pada saat itu juga yang paling menjadi common sense deh. Hal yang paling common gitu ya, common sense kita, oke, gimana untuk menjaga interaksi, untuk tidak bertemu dengan seseorang, ya udah we stay at home gitu. Karena kita juga mempelajari case yang ada di luar negeri gitu ya. Ketika mereka berkumpul di misalnya di luar keluarganya, itu membawa pulang juga kemungkinan besar ke dalam rumah. Nah, pada saat itu ya kami pikirkan adalah apa yang paling sederhana, yang paling bisa kita lakukan semua tanpa tanpa effort apapun. Yang paling sederhana, kayak kembali ke awal lagi kan, di rumah aja. Nah, itu that's the best thing we can do gitu as a citizen. Ya kan, bukan sebagai dokter, bukan sebagai tenaga medis, bukan sebagai birokrat, bukan sebagai apapun. As a human being, the least that we can do to reduce the impact ya adalah udah di rumah aja. Itu paling sederhana yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita punya, dengan nalar yang kita punya. Jadi kadang ketika kita ngomongin strategi apa sih supaya untuk menjadi campaign kita menjadi viral apa segala macam, kompleks nih pemikirannya nih. Tapi lupa nih ke basic, ke dasar. Kalau kami ya pertentangan argumentasi pada saat merumuskan satu campaign dan juga turunan strateginya itu banyak banget dan sangat kaya gitu ya diskusi kreatif ketika menentukan satu campaign. Tapi ketika semua media, semua orang sudah banyak sekali cara pandangnya sampai jauh banget, tapi lupa satu hal. Kadang kita kembali ke dasar. Apa sih yang bisa kita lakukan dengan yang kita punya, dengan hal yang paling sederhana. Kadang orang lupa ke sana, tapi kita balik lagi ke situ, balik lagi ke basic needs gitu, basic thing. Ya udah di rumah aja. Nah, itu semua orang bisa lakukan gitu. Bahkan ya dokter, kalau ya tenaga medis gitu ya, kalau misalnya memang dia sudah off duty atau sudah menjalani misalnya katakanlah setelah tugas isolasi, dia balik ke rumah juga kok. Karena kembalinya tuh ke rumah gitu. Karena kita aman dan juga pastinya merasa nyaman karena hanya di rumah. Nah, itu menurut kami pada saat itu ketika kita memutuskan campaign-nya akhirnya kita putuskan di rumah aja. Kami merasa itu yang paling relate, yang paling sederhana, tapi paling penting dilakukan, yang bisa dilakukan oleh semuanya. Nah, itu sih bonusnya yang jadi viral tadi. Viral ya. Ya, balik lagi, kembali memikirkan hal yang paling sederhana dulu. Gak usah kompleks. Pada akhirnya itu bisa membuat orang tuh tergerak juga. Sama kayak hidup 100%. We live our life, seize the moment gitu. Ya hidup cuma sekali, ya udah. Ya kita harus sadar kalau misalnya kita harus benar-benar merawat tubuh, jiwa raga kita supaya sehat pemikiran, sehat mental gitu ya, sehat fisik juga. Terus kemudian dengan badan yang sehat, terus kemudian kita bisa produktif. Itu kan, dan kita juga in a way dampaknya juga bisa membahagiakan diri dan membahagiakan orang sekitar gitu. Itu kan sebenarnya common sense. Jadi menurutku ketika kita kembali ke common sense, itu membuat orang juga merasa bagian lagi dari dirinya gitu. Itu sih. Jadi memang kebutuhan ya, terrelate juga. Jadi kebutuhan orang. Benar. Tapi kan Mbak, kalau memang kita belajar dari hashtag di rumah aja, yang memang di pandemi itu memang kayak itu menjadi pesan buat semua orang. Betul. Dan hal sederhana yang paling bisa dilakukan. Tapi sekarang kita bergeser ngomongin hidup 100%. Hashtag yang kayaknya nggak umum dan orang-orang tuh kayak apaan sih, nggak akan aware gitu dengan hidup 100%. Nah, bagaimana caranya supaya mereka tuh menjadi itu apa ya, hashtag apa ya, bertanya-tanya gitu. Terus yang hashtag yang tidak umum itu terus kemudian menjadi hal yang bisa diperbincangkan banyak orang di luar sana, dan gimana caranya mereka tertarik gitu untuk ikut mengkampanyekan hidup 100%.
Kalau kita bicara dalam aspek strategi campaign ya, artinya kalau yang narasi lakukan untuk campaign-campaign kami membuatnya menjadi beberapa fase. Ya. Ketika kita ngobrol sama orang, balik lagi deh ke fase pendekatan. Pendekatan itu adalah fase pertama, ya kan? Getting to know our partner gitu ya, getting to know ini tuh dia sukanya apa sih? Terus kemudian ketika kita sudah tahu kesukaannya, terus kita masuk ke hal yang lebih dalam lagi untuk membahas ketika dia suka, dia melakukan apa aja. Masuk lagi ke fase berikutnya, nembak misalnya. Ini masih dalam konteks pacaran misalnya ya, PDKT ya. Ketika udah bisa melakukan hal yang disuka bareng, masuk ke tahap selanjutnya misalnya. Mereka bisa melakukan bersama untuk satu tujuan, gitu kan? Nah ini fase terakhirnya gitu loh, mengenal bersama melakukan hal yang disuka untuk mencapai tujuannya. Nah kalau misalnya dalam konteks campaign, kita harus sebenarnya mendeskripsikan hidup 100% di rumah aja bisa melalui cara call to action. Di awal kita bisa mendeskripsikan secara clear karena saat ini millennials dan juga Gen Z ya, atau semuanya, karena kita udah sebenarnya kalau dengan medium teknologi dan device handphone yang kita punya, komunikasinya itu sangat personal dan memang harus straight. Maunya apa sih gitu? Orang ini gitu misalnya, konten ini, media ini ataupun campaign ini tuh maunya apa? Kita memang harus benar-benar clear tujuannya di awal. Menyampaikan tujuan campaign ini adalah apa? Biasanya itu adalah istilahnya call to action. Ajakannya tuh mau ngajak kita menjadi individu yang seperti apa, atau gerakannya tuh mau tujuannya tuh apa. Jadi memang udah harus make a clear statement dari sebuah campaign bahwa hidup 100% itu tujuannya untuk apa di awal fase pertama. Karena kalau misalnya orang PDKT juga udah clear gitu kan, oke, ini orang PDKT, dia mau tujuannya memang mau serius, tapi kita ada dalam fase-fase tertentu supaya nggak langsung ya ketika PDKT nggak mungkin langsung ngajak kawin kan gitu kan. Nah ketika awal memang kita siratkan dulu tuh tujuan campaign ini adalah untuk hal besar apa sehingga kita bisa terlibat dan juga tertarik. Setidaknya tertarik dulu deh. Nah, fase yang kedua adalah bagaimana memanifestasikan campaign ini menjadi sebuah kegiatan harian yang relate. Let's say hidup 100% ini bisa ditunjukkan menjadi sebuah konten yang menceritakan bagaimana orang bisa sehat gitu dengan pola makan yang seimbang, sehat, terus kemudian exercise. Nah, cara itu sebenarnya adalah cara yang harus pelan-pelan kita tunjukkan gitu kan, yang memang sesuai dengan keseharian kita semua. Lagi-lagi relevan, relate supaya mereka bisa juga engage. Nah, terkait dengan situasi pandemi saat ini, gimana sih tetap bisa makan sehat, tetap bisa exercise, tapi dalam banyak keterbatasan. Nah, mungkin di situ bisa menjadi entry point bahwa kita kasih tips atau strategi untuk bisa bikin konten yang menjawab solusi orang juga gitu. Terus yang fase selanjutnya adalah setelah kita membuat mereka paham hidup 1%, lalu gerakan bersama yang bisa kita lakukan apa? Kadang sebuah campaign juga bisa memberikan hard facts ya, fakta-fakta yang berat. Kalau misalnya kita tahu semuanya, misalnya katakanlah sebuah campaign digerakkan oleh sebuah lembaga ataupun media, pasti untuk mereka yang kritis akan melihat motivasinya apa sih di balik campaign ini, siapa sih yang menggerakkan campaign ini. Misalnya BNN, ya BNN memang udah pengen semua tuh terlepas dari narkoba gitu ya. Itu bisa menjadi clear statement di awal bahwa kami ingin menjadi bagian dari kalian semua atau kita semua menjadi membuat orang bisa hidup lebih sehat dengan
atau tanpa menggunakan narkoba gitu. Itu make a clear statement aja. Tapi dalam fase pembuatan kontennya itu tidak harus semuanya diciptakan dengan konsekuensi, impact, kerugian dengan korban-korban, cerita dari para mantan pengguna. Nggak semuanya pecandu. Tidak semuanya dalam fase harus kita ceritakan soal itu. Ada fasenya, ada titiknya gitu loh. Jadi terserah kalau misalnya memang menurut dari tim kampanye itu lebih pasnya seperti apa. Fase pertama bisa cerita yang inspiring gitu ya, inspirasi dari cerita dari para mantan pengguna. Tapi kalau misalnya dari perspektif saya itu simpan di fase berikutnya saja. Di awal kasih gambaran dulu. Hidup 100% itu seperti apa sih? Mungkin yang relate di tengah pandemi seperti itu bukan hanya physical health saja, tapi mental health gitu. Gimana support keluarga untuk membuat diri kita masing-masing supaya punya mental yang kuat, mental yang sehat gitu. Support dari keluarga. Terus kemudian ya fase selanjutnya bisa menceritakan best success story ataupun dari orang-orang yang berhasil melampaui ajakan penggunaan narkoba misalnya. Mereka berhasil. Jadi inspiring story itu selalu berhasil menurut saya. Jadi ketika punya strategi campaign itu turunkan menjadi fase-fase sih. Sehingga orang juga pun menerimanya tuh bisa perlahan dan juga memahami dengan baik gitu. Guys, kalau kamu lagi ada masalah, jangan sampai salah langkah. Iya sih, reaksi tiap orang pas lagi stres tuh beda-beda. Jangan pura-pura ceria, padahal masalah mendera. Lebih baik kamu ceritain masalahnya ke orang terdekatmu, biar lega. Kamu juga bisa cerita sama Tuhan. Jangan sampai kamu terpikir untuk lari ke narkoba. Karena narkoba bukan solusi. Yang ada malah tambah bikin stres. Pokoknya, jangan sampai menyalahgunakan narkoba ya guys. Berarti memang di awal tuh nggak langsung jor-joran ngasih informasi yang begini nih, begini. Jadi orang tuh harus nerima oh seperti ini. Per fasenya. Betul. Jadi memang fasenya nih sangat-sangat informatif banget. Itu yang harus kita cari ya. Iya. Dan ngomongin soal konten yang tadi juga sebenarnya kan di rumah aja kan ini semua kalangan ya Mbak Manda ya, dari mungkin generasi milenial, generasi Z, baby boomer ya. Semuanya. Nah, sebenarnya campaign dari Hidup 100% juga sama nih, pengennya tuh diterima di semua kalangan. Walaupun memang sebenarnya tujuan campaign ini adalah untuk generasi younger atau milenial atau Gen Z. Nah, sebenarnya gimana sih biar si campaign ini diterima di semua kalangan? Untuk bisa diterima semua kalangan, khawatirnya kita malah tidak bisa membidik satupun jadinya. Jadi memang kita perlu benar-benar menentukan siapa kalangan yang menjadi sasaran dari campaign tersebut. Karena itu akan mempengaruhi gaya bahasa, gaya komunikasi, cara kita mendekati. Kita berbicara dengan orang tua setidaknya untuk yang paham ya manners dan attitudes ya. Kita berbicara kepada orang tua dan juga kepada teman sebaya pasti akan sangat berbeda. Betul. Ya kan? Bagaimana kita menyusun kalimat, bahasa tutur itu pasti akan berbeda. Jadi kalau misalnya campaign ini benar-benar ingin menunjuk satu kalangan tertentu, pilihlah. Jangan semuanya. Bonus kalau semuanya dapat gitu loh ya. Nah, kalau misalnya memang udah target audience Gen Z dan juga junior millennials gitu ya, di situ aja karena gaya bahasanya mereka itu dan behavior, attitude, values yang mereka punya itu sangat berbeda gitu. Akhirnya menurut saya pribadi, kita ketika memang ingin membidik satu audiens atau kalangan audiens, ya bidik satu aja sehingga mereka tuh akan benar-benar merasa ini bagian dari mereka gitu kan. Nggak mungkin juga kan kalau misalnya kita berbicara ke orang tua ngomongin satu topik gitu, banyak juga nggak nyambungnya gitu kan. Nah ini begitu pula dengan kita membuat konten. Kita benar-benar buat konten yang memang secara behavior, attitude, values memang buat mereka.
Dan kalau misalnya untuk dapat bonus semua kalangan, ya itu nggak perlu dipikirkan terlalu keras juga sih. Maksudnya udah satu aja yang kita bidik gitu, dengan gaya misalnya yang lebih casual, lebih santai. Nah, akhirnya dia kan sebenarnya menentukan apakah campaign kita berhasil atau enggak, gitu. Dan menurutku harus bidik satu target audiens sih, nggak bisa semuanya. Nggak bisa semua ya. Jadi memang harus fokus ya. Benar. Iya. Untuk fokus itu. Tapi penasaran juga nih, kalau misalnya sekarang aku mau lihat dari sudut pandangnya Mbak Manda. Kan kita punya campaign baru, Hidup 100%. Nah, dari sudut pandang Mbak Manda sendiri ketika mendengar BNN ngeluarin hashtag baru nih, Hidup 100%. Ketika mendengar itu pertama kali, apa sih yang ada di benak Mbak? Terus kayak ngerasa penasaran nggak? Ada timbul rasa penasaran ya nggak? Atau malah justru yang ya udahlah BNN lagi paling ngomongin soal narkoba, pecandu, rehab ini kayak gitu Mbak, dari sudut pandang Mbak Manda sendiri. Ya, ini adalah sebuah ajakan tadi ya. Aku merasa bahwa ini yang harus kita lakukan sebagai manusia di tengah pandemi juga, bukan hanya konteksnya dalam menjauhi narkoba. Ini terasa sangat applicable untuk semua masalah orang gitu. Jadi ya campaign yang efektif dan juga menurutku berhasil adalah ketika pesan ini bukan hanya membicarakan satu konteks saja, tapi konteks yang bisa di-leverage atau diperbesar gitu ke dalam semua kasus, semua peristiwa, semua keadaan dan kondisi. Jadi fungsi dari campaign ini tadi saya stressing lagi, bukan cuma untuk ngejauhin narkoba, tapi gimana how we live our life to the fullest. Ketika udah tercapai tujuan, misalnya bukan tujuan sih, ketika misalnya kita udah gue pengen live my life to the fullest, itu sering kan jargon itu ya, atau quote lah, let's live our life to the fullest, kita maksimalin deh hidup kita yang kita miliki gitu, dengan cara itu tadi, menjadi sehat, produktif, dan juga bahagia gitu. Nah, artinya ketika udah selesai dengan dirinya, living ourselves to the fullest, nggak akan mikirin untuk kesana gitu, untuk menggunakan narkoba gitu. Nah, artinya itu menjadi satu campaign, pesan yang relate to all aspect. Dan itu menurutku juga bahkan bukan orang dalam circle pengguna ataupun orang umum tuh relate banget gitu. Ini makanya campaign yang memang sangat disasar, bukan sangat disasar ya, campaign yang mostly berhasil adalah campaign yang bisa applicable to all aspect of life gitu. Berarti sudah cukup ya, Hidup 100% ini sudah bisa di mana-mana gitu kan? Makanya yang tricky atau yang menantang adalah ketika kita membuat mereka juga ikut dalam gerakan ini. Nah, itu. Gitu. Bahkan bagaimana ini juga bisa membuat orang membuat konten atau menyertakan hashtagnya. Nah, itu yang menantang kan sebenarnya. Mereka diajak untuk membuat satu tujuan yang sama, tapi ketika dia willingly secara tulus ikhlas bikin konten yang relate, bahkan mencantumkan hashtag Hidup 100% itu. Nah, itu bisa turun lagi ke strategi-strategi per fase tadi yang aku sempat bilang. Ketika misalnya ajakannya adalah ayo ceritakan bagaimana cara kamu untuk memiliki kesehatan mental meski di ruang isolasi. Nah, itu susah kan? Susah untuk orang menceritakan. Tapi ketika kita bisa mencari beberapa perwakilan sosok, terus kemudian orang lain, audiens kita terpancing untuk memberikan cerita yang sama pesannya, itu akan membuat orang lain tuh ikutan. Gue juga mau cerita, Nah, itu tantangannya untuk kita bisa menyebarkan sebuah pesan campaign. Cari cerita-cerita yang memang punya pesan yang sama, sehingga orang pun juga secara tulus gitu ya mau memberikan cerita mereka.
Itu sih yang bisa Jadi testimoni itu penting Benar, banget ya. benar, Jadi biar betul. orang ikutan juga, oh gue mau ikutan juga nih karena memang testimoni dari temen gue Ya. bagus menetapkan dari campaign ini ya. Emang benar. Iya. Dari mulut ke mulut juga. Betul, mulut ke mulut. Oke, ngomongin soal value nih. Ngomongin soal value yang akan nantinya diberikan sama campaign Hidup 100% ini sebenarnya ya. Ini juga dari sebuah ilmu psikologi di mana sebuah value kan sebenarnya ditentukan dari sebuah motif. Betul ya. Dan juga bagaimana sebenarnya sih menciptakan motif yang memang dapat value yang bagus, bahwa sebenarnya si campaign Hidup 100% ini kan kalau udah image BNN kan membosankan, ya kan Mbak? Gimana biar si hashtag Hidup 100% ini nggak dipandang membosankan tapi sebenarnya menyenangkan gitu? Yang gini, kalau misalnya untuk bisa membuat audiens kita please ya, merasa menjadi bagian dari gerakan ini, itu kan tujuan utama gitu kan, supaya orang juga bisa membicarakan, menjadi percakapan bahkan di tongkrongannya mereka gitu kan. Nah, balik lagi sih bagaimana campaign ini diturunkan menjadi sebuah cerita yang bukan lagi relevan tapi hyper relevan deh. Oke. Gitu. Lebih tinggi ini ya? Lebih tinggi lagi gitu. Karena dan ini strateginya adalah membuat gini. Untuk membuat satu cerita yang bisa menggugah emosi, kita kan harus mengedepankan empati juga. Ya. Kami punya framework. Oke. Yang aku sebenarnya juga nggak menceritakan ini ke semuanya, tapi Bonus. Spesial nih. spesial ya. Framework ketika ingin menyukseskan sebuah campaign dengan cerita-cerita yang inspiratif, emosional, dan juga menggugah emosi, menggunakan empati. Oke. Dalam salah satu fase mungkin kita bisa membuat series cerita yang sangat menggugah emosi, yang menggunakan empati kita terhadap sekitar gitu ya. Mewakili misalnya orang-orang mantan pengguna ataupun dari pihak keluarga yang memiliki cerita yang bisa kita ambil menjadi pelajaran. Terus kemudian itu bisa resonate ke keluarga lainnya untuk menjaga anggota keluarganya. Empati plus resonance. Bagaimana cerita yang kita bikin yang penuh dengan empati bisa resonate, bisa relate lah buat mereka semua, buat audiens kita, sehingga cerita ini membuat mereka menjadi bagian dari gerakan itu tadi, making them as a part of our movement gitu. Terus mereka bisa membuat kontribusi yang lebih besar lagi untuk mencegah, let's say kalau misalnya di campaign BNN yang dilakukan BNN ini adalah mengurangi penyalahgunaan narkoba gitu ya. Mereka tuh dengan menyumbang cerita lagi, dengan membuat percakapan terkait Hidup 100%, mereka tuh contribute besar loh dalam satu gerakan. Jadi campaign ini bisa membuat mereka lebih besar, making them larger than themselves gitu. Ketika mengkontribusi cerita dengan dalam campaign ini, mereka tuh bisa membuat mereka tuh lebih besar, gimana ya bahasa Indonesianya, making them larger than themselves gitu. Mereka bisa contribute, impact mereka tuh bisa terasa dengan ada feedbacknya lah ya. ada feedback, dan itu membuat orang lain tuh belajar dari pengalaman atau ceritanya mereka. Itu makanya kalau misalnya di narasi kami punya content activation. Waktu itu untuk di awal pandemi, fase pertama adalah kami mengajak orang cerita, tapi bukan orang-orang yang hanya di rumah, tapi sub campaign kami namanya Suara dari Luar Rumah. Jadi cerita dari para tenaga medis, terus kemudian bahkan sampai pemadam kebakaran, polisi yang menjadi garda terdepan lah, dan memang harus kerjanya di lapangan gitu.
suara dari mereka, cerita dari mereka yang sebenarnya gue tuh nggak mau sebenarnya di luar. Gue takut ketika pulang membawa virus. Tapi ini yang harus gue lakukan. Tolong kalian di rumah aja. Jadi ajakannya itu justru dari orang yang di luar ke dalam, untuk masuk ke dalam gitu loh, untuk tetap di dalam rumah. Jadi supaya orang-orang yang bisa melakukan pekerjaan dari rumah, di rumahnya aja tuh juga oke, gue stay karena lo udah nyuruh gitu, bukan karena lo udah bilang kayak gitu dengan cerita yang empati tadi dan resonate gitu ya. Jadinya oke, jadi bukan hanya narasi tuh nyuruh di rumah terus, tapi perspektif-perspektifnya diambil nih dari orang-orang luar. Begitu pula ketika diaplikasikan ke campaign ini, gimana caranya orang-orang di luar sana bisa mengkontribusikan cerita, dan itu membuat mereka tuh bisa berkontribusi besar gitu untuk sebuah hal yang kita tidak inginkan gitu. Kira-kira make sense nggak sih yang aku jelasin? Semoga masuk ya. Masuk sih. Karena ini memang udah apa sih teori polanya buat sebuah konten, buat sebuah campaign, biar juga bisa relate sebenarnya gitu ya. Tapi ini ngomongin soal sebenarnya sebuah campaign ini, ketika misalnya kita sudah menemukan dasar dari campaign-nya, kita langsung distribusiin ke masyarakat luas, atau sebenarnya kita harus pelajari dulu si campaign ini, kita harus bikin materinya, baru dia disebarluaskan, terus nanti kita minta testimoninya. Jadi keep experimenting sih menurutku. Gitu. Karena ketika kita sudah memutuskan untuk membuat satu campaign dan merilis satu campaign, pasti fasenya itu nggak hanya 1-2 bulan tujuannya terlihat gitu, hasilnya terlihat. Karena campaign itu bahkan bisa dilakukan sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun untuk melihat hasilnya gitu kan. Nah, menurutku di fase awal itu, let's say 3 bulan pertama kita harus lihat feedback orang dulu nih. Untuk mengumpulkan testimoni itu bisa dilihat dari berapa banyak sih orang yang secara willingly, dengan ikhlas gitu ya, ya istilahnya tuh user generated content kan. Mereka mau menyantumkan hashtag tanpa harus diminta, tanpa harus disuruh gitu, tanpa harus dikasih reward atau hadiah gitu. Jadi ini misalnya katakan bukan kompetisi, nggak ada reward. Kalau misalnya lo cerita tentang hidup 100% ala lo, terus dapet ini, enggak, jangan. Keep experimenting with in the natural way gitu. Tapi harus dipancing dengan konten-konten yang emosional tadi gitu. Emosional bukan dramatisir ya. Kita benar-benar based on facts, based on real activities yang dilakukan oleh orang beneran gitu. Ketika mereka konfirmasi, oh ya bener. Jadi kita nggak bikin cerita ngada-ngada, bukan fiktif gitu. Nah, menurutku itu sih testimoni menurutku juga penting ketika misalnya kita ingin menggugah emosi seseorang. Testimoni dari orang yang benar-benar mengalami peristiwa tersebut. Nah, kalau dalam case ini mungkin ya bukan hanya dari cerita mantan para pecandu, tapi juga keluarganya. Bagaimana mereka survive, mengembalikan hidup anggota keluarganya atau temannya bahkan. Jadi circle-circle itu yang diperluas. Jadi kacamatanya bukan dari hanya mantan pengguna pecandu saja, atau ya yang menjadi di dalam ranah itu, tapi juga outer circle-nya gitu. Jadi perspektif lain. Jadi orang tuh bisa ngelihat pengalaman dari banyak kacamata gitu. Kembali lagi ya, kita butuh empati lebih besar. Betul. Dan terakhir nih Mbak, udah panjang banget nih. Soalnya ceritanya seru banget. Seru banget sih bener. Pesan nih, kita mau pesan Mbak Amanda untuk kita berdua, atau juga untuk mereka di luar sana yang sedang membuat sebuah karya, ide kreatif seperti apa sih yang menarik nih dan relate sama masyarakat umum, yang kemudian menghadirkan sense of belonging, yang karyanya itu tercipta menjadi sesuatu yang bisa dinikmati dan mampu mendapatkan komentar seperti, loh ini kok kayak aku banget sih gitu. ya kan kita kadang suka kayak ketika ngelihat postingan orang, gue banget, ini bener-bener kayak pas banget gitu momennya. Dan kita juga minta Mbak Amanda nih mengajak warga plus 62 ini, khususnya pemuda ya atau Gen Z nih, untuk mau bergerak dan berkarya
mengingat Mbak Amanda ini kan seorang ibu juga, terus punya 2 anak, tetapi tetap mau berkarya, tetap Betul. aktif. Ide-ide itu kan kayak udah nggak punya banyak waktu, udah ngurusin anak 2, suami juga, tapi Mbak Amanda tetap bisa sekarang duduk sama kita seperti ini. Betul. Satu sih ya, selalu yang aku pegang adalah ketika membuat konten, be true to yourself, Oke. be genuine, benar-benar be yourself, be the best person that you wanna be gitu. Benar-benar udah ketika membuat konten jujur aja, kita tuh sebenarnya juga mengalami apa sih, dan juga tidak ketika misalnya ingin membuat konten terus kemudian memberikan pengalaman supaya orang tersebut bisa mendapat pelajaran dari pengalaman kita. Nah, itu sebenarnya dasar yang sangat efektif juga sih ketika kita membuat konten. Kalau tadi ketika inginnya adalah membuat orang merasa punya pengalaman yang sama, target, makanya balik lagi ke target audience. Kalau misalnya di personal accountku, aku memposisikan ya sebagai ibu 2 anak dengan suami gitu ya. Iya, tentunya. Terus ibu bekerja dan pengalaman seharianku yang akan tampil di dalam akun pribadiku gitu kan. Tidak berupaya menjadi orang lain. Sehingga target audience dari akunku ini yang merasa melihat aku sebagai sosok itu, tidak kemana-mana gitu loh, tidak berupaya menjadi orang yang bukan aku. Jadi intinya kalau membuat konten ya memang harus jujur apa yang kita alami, kita bagi sih, sehingga orang pun juga bisa mengambil pelajaran dari situ. Dan kemudian kita tuh menjadi satu circle, menjadi membuat satu tribe. Tribe itu apa ya? Sebuah komunitas bahkan. Jadi ketika melihat aku sebagai working mother, tapi bisa melakukan aktivitas di dalam rumah sebagai peran ibu rumah tangga, peran sebagai head of content narasi, peran sebagai diri sendiri misalnya dengan segala macam hobiku. Jadi terlihat tujuan sebenarnya dari orang ini tuh apa. Begitu pula BNN. Nggak apa-apa memang misalnya BNN memang motifnya adalah untuk mengurangi, bahkan sama sekali membasmi gitu ya, penyalahgunaan narkotik dan obat-obatan. Ya tunjukin memang tujuan kita itu kok, tapi caranya seperti apa. Caranya memang harus jujur gitu, mendekatkan lagi cara-caranya ke target audiensnya. Aku selalu bilang target audience karena memang ya kita memang berkomunikasi dengan mereka gitu, dengan cara yang jujur, nggak yang memanipulasi gitu. Itu sih caranya be true to yourself. Jadi diri sendiri. Jadi sini-sini, dan ini seru banget ya, udah datang juga, udah bercerita pengalamannya, karena memang pelajaran yang paling berharga ada pengalaman, ya nggak sih? Jadi kita akan belajar pengalaman-pengalaman, dan kita akan belajar nih tentang pengalaman yang udah Mbak Amanda kasih, tentang campaign juga dari Hidup 100%, dan juga pesan-pesan yang udah diberikan sama Mbak Amanda. Terima kasih udah Mbak Amanda. datang, sehat selalu. Dan Salam buat anak-anaknya. dan Iya, juga thank suaminya you. ya. Juga suaminya. Oke, Sobat Juga bakal kita akan terus ada hadir di Senet Podcast, jadi jangan lupa untuk streaming terus ya.